Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 atas nama Zulfahmi Masagala dengan NIM 2022065. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadila, saya dari kelompok 8 dengan NIM 2022071. Saya ingin mempresentasikan PPT Inovasi Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelompok 8 dengan NIM 2022090. Ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, PPT Inovasi Hijau. Definisi inovasi hijau. Inovasi hijau adalah tanggung jawab bersama karena merupakan hasil produk dari pemerintah, sektor swasta, dan individu masyarakat. Dibandingkan dengan inovasi secara umum, inovasi hijau cukup kompleks dan membutuhkan kompetensi baru yang berseragam. Untuk keberhasilan inovasi, pendekatan lintas disiplin yang memanfaatkan pengetahuan, baik internal maupun eksternal, jaringan dan sumber daya, sangat penting. Nilai-nilai dan makna inovasi hijau juga dikenal dengan istilah yaitu ekoinovasi, inovasi lingkungan, inovasi berkelanjutan. Saat ini ada banyak definisi inovasi hijau yang menarik. Adalah definisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu dari Horden dan kawan-kawan tahun 2008. Mereka melihat inovasi hijau sebagai pengurangan dampak lingkungan, pengenalan atau penciptaan kinerja lingkungan, peningkatan kinerja lingkungan. Yang kedua, pendorong dan hambatan inovasi hijau. Inovasi hijau melibatkan kompleksitas, ketidakpastian, dan jumlah perilaku di berbagai area inovasi. Di bawah ini adalah beberapa dorongan hambatan yang paling menonjol yang didefinisikan oleh literatur saat ini. Yang pertama, pendorong inovasi hijau. Perubahan membutuhkan motivasi. Motivasi ini disebut sebagai driver yang mendorong tindakan dengan menggunakan pertimbangan terhadap lingkungan atau OECD tahun 2008. Merugikan 3 faktor berikut yang dianggap sebagai faktor pendorong utama untuk pertumbuhan di pasar lingkungan global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di pasar negara berkembang, pengaturan lingkungan hidup, dan yang ketiga, perusahaan multinasional menuntut peralatan dan jasa untuk mematuhi undang lingkungan dan untuk mempertahankan reputasi yang baik. Hambatan inovasi hijau. Meskipun inovasi hijau secara fakta menciptakan kebaikan bersama dan juga diakui dapat menawarkan nilai bisnis, namun masih terdapat hambatan yang cukup signifikan dalam merealisasikan inovasi hijau tersebut. Kibel tahun 2005 menunjukkan bahwa hambatan utama saat ini untuk inovasi hijau adalah yang pertama, skeptisisme internal dan eksternal, ketidakpastian dan risiko yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan kedua, tidak adanya model bisnis yang cocok, terutama untuk digunakan di pasar negara berkembang. Dan yang terakhir, keengganan untuk membiayai proyek-proyek baru, karena ketidakpastian menghadapi risiko yang mungkin akan terjadi. Inovasi hijau secara target bergerak, artinya inovasi akan selalu berkembang sebagai hasil kreasi dan ide dari pemikiran manusia. Begitu pula dengan standar target dan persaingan antar organisasi akan terus berkembang pula. Dan yang C, strategi inovasi hijau. Williander tahun 2006 menyatakan bahwa motivasi untuk berinovasi atau dalam hal kerja lingkungan sebagai pemicu tujuan, urgensi, dan kelayakan. Faktor-faktor ini dikombinasikan secara rencana. Bagaimana untuk memenuhi tujuan tersebut berada pada tingkat paling dasar. Dari strategi perusahaan harus aktif di setiap tingkat organisasi, yang secara umum adalah fungsi utama dari pengelolaan bisnis tradisional. Umumnya untuk organisasi ini adalah pemasok, pelanggan, dan pesaing. Isu-isu lingkungan merupakan realitas dasar bagi perusahaan dalam mengelola perubahan secara proaktif untuk keuntungan strategis. Kualitas organisasi dalam inovasi hijau mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengembangan produk, membutuhkan penciptaan, pengembangan, dan difusi praktek, dan saluran komunikasi dalam organisasi. Simon dan kawan-kawan 2000. Inovasi hijau berkaitan dengan faktor-faktor organisasi yang meliputi manajemen, hubungan internal dan eksternal, proses pembangunan pengetahuan, kemampuan, sumber daya, dan motivasi.
Yang pertama, pembelajaran organisasi, yang kedua, manajemen pengetahuan, yang ketiga, kemampuan organisasi hijau, dan selanjutnya mengelola inovasi hijau. Meskipun inovasi hijau dianggap kurang berkembang dan bisa terhadap inovasi inkremental, sebenarnya inovasi hijau radikasi menawarkan potensi nyata, dampak, dan memenuhi tujuan lingkungan. Hellstrom 2006 mengintegrasikan kinerja lingkungan ke dalam praktek inovasi saat ini dianggap memerlukan perubahan radikal. Pengembangan inovasi hijau memerlukan interaksi dan kerjasama dari berbagai pelaku di semua tingkatan. Menciptakan infrastruktur komunikasi yang efektif merupakan langkah penting untuk memanfaatkan luasnya pengetahuan yang ada. Adapun contoh implementasi inovasi hijau, controller hemat energi untuk pompa air pendingin udara EOCD 2009. Air conditioner AC berfungsi mengalirkan air panas atau dingin melalui pipi ke unit yang terletak di setiap tingkat bangunan. Tingkat kedinginan bervariasi sesuai dengan suhu yang didinginkan relatif terhadap temperatur luar. Namun, AC konvensional beroperasi pada tekanan yang dibutuhkan untuk pemanasan maksimum dan tuntunan pendinginan. Penelitian mengungkapkan bahwa di Jepang, AC ini mengkonsumsi separuh dari total energi Yokogawa Electric. Produsen Jepang berusaha untuk menciptakan mekanisme kontrol sederhana, murah, dan berisiko rendah yang akan menghilangkan pemborosan energi. Contoh lainnya, produk yang dihasilkan EconoPilot dapat mengontrol tekanan pompa dari sistem pendingin udara dengan cara yang canggih dan dapat mengurangi konsumsi daya pompa tahunan hingga 90%. Hal ini dapat diinstal dengan mudah dan murah, sehingga membatasi kebutuhan untuk membeli peralatan pendingin baru. Teknologi ini telah berhasil diterapkan dalam peralatan pabrik, rumah sakit, hotel, supermarket, dan gedung perkantoran. Yang terakhir ialah studi kasus Branding and Innovation Teh Sosro. Inovasi yang dilakukan oleh Sosro, sang pemimpin pasar lokal. Keluarga Sosro mulai bergelut dalam industri teh seduh, khususnya teh wangi berskala home industry di Slawi, Jawa Tengah. Teh wangi Jasmine Tea adalah racikan blending antara teh hijau dan bunga melati yang menarik. Sosrojojo, generasi pertama keluarga Sosrojojo, telah menerapkan prinsip-prinsip branding. Prinsip utamanya, nama merek mudah diucapkan dan diingat. Juga dari sisi grafisnya mudah dikenali serta diingat. Contohnya teh wangi, cap botol yang disingkat menjadi teh botol. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.